Shalom, selamat sore apa selamat malam nih? Selamat petang. Gimana? Semangat ya? Apinya masih berkobar-kobar? Amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan dulu dong. Iya, puji Tuhan. Mungkin yang belakang lebih baik duduk di depan ya, supaya nanti yang terlambat bisa mengisi kursi yang di belakang. Ayo. Oke. Kita akan mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat petang hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan di hari yang ke-7 ini Tuhan, biarlah roh kami semakin menyala-nyala Tuhan. Biarlah api kemuliaan-Mu Tuhan itu menyambar setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semuanya Kau lawat Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Dan yang kekurangan Kau cukupkan Tuhan, bahkan Engkau limpahkan Tuhan. Bagi yang mereka yang terbelenggu Engkau yang akan lepaskan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, ini adalah acara-Mu, Roh Kudus yang berintervensi atas setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang belum datang. Tuhan yang akan berikan kerinduan, Tuhan yang akan hantar ke tempat ini dengan selamat. Dan kami minta pasukan malaikat-Mu terus dengan pagar berapi-Mu Tuhan, melindungi tempat ini Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan tempat ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus Engkau hadir di sini, mengalir di tempat ini, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, amin, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita rasakan Roh Kudus hadir di tempat ini, menjamah setiap kita. Roh Kudus hadir di sini, biar Roh-Mu yang mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
Kudus bekerja di antara kami. Roh Kudus bekerja, tiada yang sukar. Karena Roh Allah, karena Roh Kudus yang melakukan perkara yang ajaib. Biar mengalir kuasa Allah, mengalir lebih lagi, mengalir. Sikiara lama, sikiara bala-bala mata serere, indara lama bala-bala mata sikiara lama serere. Indara, biarlah kita yang sudah berbahasa roh, kita akan gunakan karunia roh ini untuk memberikan yang terbaiknya bagi dia. Sikiara lama aktifkan rohmu, aktifkan rohmu. Sikiara lama mata sikiara. Haleluya, haleluya. Sikiara lama mata sikiara. Biar Roh Kudus penuhi tempat ini, mengalir, 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 mengalir lebih lagi. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita, di antara kita. Di antara kita. Terima kasih, kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kalau Engkau bekerja Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Semuanya mungkin bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Roh Allah itu yang sudah ada dalam kami Tuhan, kami akan menari seperti Daud menari. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya sambut untuk kita berdiri. Kita akan menari seperti Daud menari. Bebaskan rohmu ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Mari menari bagi Tuhan. Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan
kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya, haleluya. Gimana? Sudah membara apinya? Masih mau lagi ya? Biar api kemuliaan Tuhan itu menyambar setiap kita. Bagi yang mau keluar dari bangku, kita menari di sini boleh ya. Bebas karena Roh Allah bebas. Ketika kita dinaungi oleh Roh Allah, kita akan bebaskan roh kita. Haleluya. Api kemuliaannya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendengar Engkau Tuhan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Amin. Bersatu kini memanggil tinggi paginya. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kemuliaan. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Oh, biarlah kita mendengar suara nafiri untuk memanggil setiap umatnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap maju, janganlah lengah. Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami. Api Tuhan tercurah. Api Tuhan kemuliaannya tercurah dari surga. Oh, haleluya. Bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Amin. Penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Api kemuliaannya tercurah. Biar api kemuliaan Tuhan tercurah. Yes. Bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya. Amin. Api kemuliaan-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Atas setiap kepala kami Tuhan. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa siapa? Oh, api kemuliaannya tercurah dari
Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari untuk Ibu Vivi bisa berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali pada sore hari ini kami berkumpul di tempat ini. Terima kasih kami sudah memberikan pujian untuk nama-Mu saja Tuhan. Jadi kalau sebentar lagi kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan pada kami kembalikan pada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau akan mengembalikan berlipat-lipat ya Tuhan. Amin. Demikian juga untuk imamat yang menjalankannya, kiranya Engkau juga memberkati keluarganya dan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan nyanyikan lagi api kemuliaannya, refrennya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Sekali lagi, haleluya. Saya akan berikan kesempatan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersaksi. Ini sudah hari yang ke-7. Angka yang sempurna bagi Tuhan. Mari siapa? Oh Bu Puji, mari. Oh, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Api kemuliaannya. Api kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan melawat. Bukan hanya saya kira kita semua dari mulai hari pertama sampai dengan saat ini dan sampai nanti puncaknya tanggal 8. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jujur pada hari pertama waktu itu saya tugas sebagai singer, ini kepala rasanya mau pecah. Berat sekali, itu gangguan dari iblis. Saya bilang Tuhan, kok mau pelayanan ini rasanya gak karuan. Pertama kita harus memerangi kuasa si jahat yang akan mengganggu gereja kita tentunya. Tapi puji nama Tuhan, pada waktu hari pertama yaitu hari Jumat, saya bukannya sombong ya, karena ini digerakkan untuk kita berpuasa bersama-sama. Jadi saya melakukan doa puasa. Pada waktu jam 3 saya tidak kuat, Tuhan aku enggak kuat. Ini kepala rasanya wis cekat-cekot gitu. Terus, tapi saya percaya kalau saya buka pada siang hari ini, kuasa Tuhan tetap melawat gereja GBT KAO.
Beri kemuliaan. Ternyata Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Rupanya kalau perut kosong itu dipakai oleh iblis untuk hal-hal yang membuat kita lemah. Tapi puji nama Tuhan, hari pertama lawatan Tuhan luar biasa. Saya yang tadinya rasanya piyo, yang namanya manusia, hari pertama, hari kedua kok perjamuan kasih. Jujur ini saya katakan, kok masih kosong, belum ada yang daftar Tuhan. Saya bukan manusia yang robot, tapi Tuhan berkarya untuk kita semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan tidak ada kekurangan untuk GBTKAU. Tuhan lawat, dahsyat, luar biasa. Lewat malam-malam 10 hari Pentakosta ini, saya percaya Bapak Ibu yang punya masalah, serahkan pada Tuhan. Tuhan akan jawab. Tuhan akan berikan kelegaan. Saya bukan manusia super. Persoalan, permasalahan banyak terjadi dalam hidup saya. Tapi lewat 10 hari Pentakosta ini, lawatan Tuhan luar biasa. Kelegaan boleh terjadi, baik untuk saya juga keluarga. Saya kira untuk Bapak, Ibu, Saudara terkasih pada malam hari ini, jangan lewatkan. Karya Tuhan masih berlaku. Dia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai penolong, sebagai penghibur, bahkan sebagai kekuatan baru. Karena itu setiap hari teruslah hadir untuk 10 hari Pentakosta ini. Bukan berarti minggu-minggu besok kita tidak hadir. Tetapi karya Tuhan Yesus, karya Roh Kudus tetap luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, dahsyat. Tadi waktu saya datang dengan Bu Vivi juga sakit perut ya. Iya. Mungkin sekarang bisa bersaksi. Puji Tuhan, terima kasih. Saya akan bersaksi sedikit saja. Tadi waktu mau berangkat ke gereja, sebenarnya perut saya sudah nggak nyaman sekali. Rasanya mau muntah, nggak karuan rasanya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus aku tetap harus berangkat. Tuhan pasti sembuhkan saya. Saya jemput Ibu Rini sampai di gereja, saya lemes. Saya rasa Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Aku rasanya mau pingsan. Terus aku bicara sama Bu Ida sama Kak Novi juga. Kak punya obat mah gak Kak? Gak punya Tante. Yaudah saya minta tolong Bu Ida untuk telepon Ibu Jimmy. Minta tolong dibawain obat. Puji nama Tuhan juga, ini berkat Tuhan lewat obat yang diberikan Ibu Jimmy. Sampai hari ini, sampai sore ini sembuh. Amin. Ini semua berkat kekuatan Tuhan, berkat kemuliaan Tuhan juga. Terima kasih. Sudah sembuh ya sekarang ya? Disempurnakan ya? Amin. Puji Tuhan. Saya juga gitu, sudah kira-kira setengah tahun ini saya itu ketika cuacanya nggak enak itu, saya tuh kalau kena AC sedikit, kena angin gitu ya, itu batuk gitu ya. Saya pernah bilang sama Bu Liana, kok seperti itu kenapa ya? Oh, itu alergi bilang gitu. Saya tuh nggak pernah gitu ya, kok itu, wah setiap malam itu batuk terus sampai mami saya bilang, kok kamu batuk terus mau diperiksa gitu kan. Terus setiap berdoa di sini ya, ditumpangin tangan gitu, saya minta Tuhan ini batuk saya yang alergi ini saya minta sembuh. Puji Tuhan loh. Di hari yang mulai hari ketiga itu, saya mendapatkan kelegaan. Ya walaupun masih sedikit gitu ya, tapi sudah sangat berkurang. Tadinya saya kalau batuk tuh harus ada fisherman, mesti ada strepsil gitu ya, sekarang sudah dikurangin. Saya percaya ketika kita meminta sesuatu, pasti Tuhan akan memberikan pada saat hati kita sungguh-sungguh, kita menerima lawatan Roh-Nya. Amin. Mungkin ada yang mau kesaksian lagi? Pak Ruben, ini bisa ke sana.
Jempolnya udah oke. Katanya kemarin sudah diinjek, katanya nggak apa-apa gitu. Puji Tuhan ya. Oke, Tuhan sempurnakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Allah Roh Kudus untuk memenuhi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu di dalam hidupku. Dalam hidup. Ya Yesus, Allah Roh Kudus. Biar Engkau ubah hati kami, ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi hati kami Tuhan. Penuhi kami rindu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami ya Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Mari jemaat kita bersama-sama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus,
mulia bagimu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang baik. Hari ini kami memasuki hari yang ke-7 untuk kembali menerima dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang ajaib. Dan kami mohon Tuhan, supaya Roh Kudus yang menguasai hati, Roh Kudus yang menguasai pikiran kami, sehingga apa yang hendak kami perbuat di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus ada kehendak yang benar yang menjadikan kami semua Tuhan sungguh menjadi surat yang terbuka di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami, mereka boleh takjub, mereka boleh heran, karena ketika Roh Kudus turun bekerja menaungi kami semuanya, hal-hal baik, keteladanan, contoh yang memberkati, membuat orang berbalik, bertobat untuk ingin mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu. Engkau urapi dengan berkat kuasa urapan dari tempat yang maha tinggi, yang menaungi, sehingga setiap perkataan firman yang akan kami dengar, sungguh boleh kami mengerti dengan baik. Tuhan, Engkau menolong akan kami semuanya sidang jemaat-Mu yang hadir dengan berkat yang sama, Roh Kudus yang bekerja menaungi kami, sehingga segenap perkataan firman yang akan kami terima, sungguh termeterai, dan kami boleh melakukannya dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, selalu saya memiliki semangat ketika kita bersama-sama datang di tempat ini. Dan jemaat Tuhan, di awal seringkali saya berkata shalom dengan penuh teriak. Karena kenapa? Kita harus semangat. Shalom adalah kita harus mendatangkan damai sejahtera itu dalam hidup kita. Nah, saya yakin dan percaya selama 7 hari kita sudah bersama-sama belajar tentang Roh Kudus, tentang pengurapan Roh Kudus, tentang karya Roh Kudus. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini pasti mengalami yang namanya karya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku, ketika sebulan yang lalu saya menerima tugas, sudah mendapatkan judul dari apa yang saya akan sampaikan pada malam hari ini. Ketika saya membaca perikop, jujur, saya tidak menemukan apa-apa. Bahkan dalam pemikiran saya, ini hanya sebatas cerita seorang lumpuh yang disembuhkan. Seorang lumpuh yang mendapat mujizat. Terus apa sih yang mau disampaikan? Saya selama sebulan itu bergumul. Bahkan kurang lebih 3 hari yang lalu pun saya belum dapat apa-apa. Saya berdoa, tetap belum dapat apa-apa. Saya berdoa merenungkan, tetap belum dapat apa-apa. Tapi 2 hari yang lalu, ketika saya mulai berserah, Tuhan berikan aku pengertian-Mu. Di situ karya Roh Kudus itu membuat saya sendiri takjub. Karya Roh Kudus itu membuat saya sendiri itu terkagum-kagum. Seperti apa yang akan saya sampaikan pada malam.
saya memberikan judul Karya Roh Kudus Membuat Takjub. Kita harus mengalami yang namanya karya Roh Kudus itu. Percuma, sia-sia kalau ketika kita sudah datang ke tempat ini, kita tidak mengalami apa-apa. Namun saya yakin dan percaya, kita semua pasti mengalami. Ada karya Roh Kudus yang boleh kita alami. Bahkan kemarin sedikit kesaksian, ada satu peristiwa pada saat Saudari Novi itu mengajak kita semua penyembahan, pujian penyembahan. Dan Saudari Novi memberikan perintah, ayo kita bersatu maju ke depan, buat lingkaran bergandeng tangan. Tadinya saya tuh rasanya biasa saja. Saya main musik, rasanya tuh biasa saja. Tapi lama-kelamaan, enggak tahu kenapa mata saya ini seperti berkaca-kaca. Rasanya tuh aneh. Rasanya aneh. Tiba-tiba ketika kita menyembah bersama-sama, ketika kita memuji bersama-sama, saya menyaksikan ada banyak sekali cahaya. Cahaya itu turun ke atas kita yang pada saat itu memuji dan menyembah Tuhan. Saya yakin di situ ada karya Roh Kudus yang sedang akan dicurahkan atas setiap kita. Sehingga jangan sia-siakan. Kita sudah masuk di hari yang ke-7. Masih ada 3 hari lagi. Jangan sampai kita kelewatan. Yang penting hati kita. Bagaimana ketika hati kita itu mendengar firman Tuhan? Bagaimana ketika hati kita memuji Tuhan? Terkadang tanpa kita sadari, ketika kita datang beribadah, hati kita itu mulai terusik. Seringkali iblis pun mulai mengintimidasi. Kelo, lihat kelo. Hati-hati. Kita seringkali tanpa sadar mengikuti apa yang dimau iblis, walaupun di tempat ibadah. Karena ketika Yesus mau bekerja, di situ juga iblis akan bekerja. Sehingga perlu untuk kita ketika kita memuji Tuhan, kita bisa membentengi diri kita sendiri. Minta kepada Tuhan perlindungan. Saya sendiri mengalami bahwa Roh Kudus itu membuat saya pribadi takjub. Membuat saya sendiri itu tercengang, terheran-heran. Kok iso ya? Kok iso ya? Dan saya rindu setiap kita harus semuanya mengalami itu. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang karya Roh Kudus itu membuat kita takjub. Kita akan baca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-3, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama, di depan sudah saya tuliskan dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah dengan di depan indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tulisan putih saya tuliskan, mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, di sini itu dikisahkan tentang seorang laki-laki yang pada saat itu mengalami kelumpuhan. Dikatakan dalam cerita ini, laki-laki ini mengalami kelumpuhan sejak lahirnya. Sejak lahirnya dia lumpuh, tidak bisa apa-apa. Bahkan dikatakan bahwa setiap hari dirinya harus diusung,
digotong untuk sampai ke bait Allah. Ngapain dia ke bait Allah? Dia meminta. Pasti ketika orang ini ingin meminta sedekah, di situ sebenarnya ada harapan dalam dirinya. Sebenarnya di situ ada satu keinginan. Kenapa toh kok harus di bait Allah? Saya yakin dan percaya ketika saya merenungkan perkataan ini, ternyata laki-laki yang lumpuh ini sedang memiliki hati yang rindu. Walaupun dia harus hanya di depan pintu gerbang, tapi di situ dia memiliki kerinduan. Supaya apa? Dia memperoleh yang namanya kesembuhan. Nah, ketika laki-laki ini sedang berada di pintu gerbang bait Allah, kemudian Petrus itu lewat di depannya. Ketika Petrus lewat, di situ ada hal yang luar biasa, ada mujizat yang luar biasa yang terjadi atas laki-laki itu. Laki-laki itu sembuh melalui apa? Melalui perkataan hamba Tuhan, yaitu Petrus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Petrus dapat melakukan hal demikian? Karena ini merupakan karya Roh Kudus yang pada saat itu masih bekerja atas para rasulnya. Jadi kalau kita mengingat sebentar cerita bagaimana mereka satu persatu berjumpa dengan Yesus, bagaimana mereka menjumpai Yesus, bahkan sampai menjadi murid Yesus, kita melihat kesetiaan dari para rasul-rasul untuk mengikut Yesus. Kita melihat hati yang dimiliki para rasul pada saat itu untuk ikut Yesus. Bahkan para rasul tetap setia menanti-nanti. Dan di kisah para rasul pasal yang kedua, pada saat itu terjadi yang namanya Pentakosta, di mana pada saat itu para rasul berkumpul bersehati, satu hati, mereka berdoa bersama-sama. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Pengurapan itu turun atas para rasul pada saat itu. Sehingga Petrus juga memperoleh yang namanya pengurapan yang akan dari Tuhan. Sehingga di situ dituliskan bahwa kenapa kok Petrus hanya dengan mengatakan dalam nama Yesus berjalanlah. Karena saya yakin dalam perkataan itu ada kuasa. Kan apa? Urapan yang datang dari Tuhan. Saya rindu setiap kita harus mengalami pengurapan yang akan dari Tuhan. Bagaimana hatimu sekarang? Maukah kita menyerahkan diri pada Tuhan? Maukah kita memberikan hati kita buat Tuhan? Kalau kita tidak mau memberikan hati kita sepenuhnya buat Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan yang namanya urapan itu. Bagi setiap kita orang percaya, itu penting menerima yang namanya urapan. Karena ketika kita mendapat pengurapan, kuasa Roh Kudus itu akan membuat kita merasa kagum. Bahkan kuasa Roh Kudus pun akan membuat kita merasa takjub. Bahkan orang-orang sekeliling kita, sekitar kita yang melihat, mereka akan juga mulai terheran-heran. Nah, kita mau lihat kata takjub. Kata takjub ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dituliskan, ini merupakan bentuk emosi yang muncul dalam diri kita karena merasa kagum atau heran oleh sesuatu yang mengagumkan atau luar biasa. Contohnya,
ketika kita melihat ada benda-benda yang luar biasa, indah atau lukisan-lukisan yang indah, kita akan pasti merasa terheran-heran. Wah, luar biasa ya orang yang membuat lukisan ini atau membuat benda ini, kita akan terkagum-kagum. Itu baru seorang seniman. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, akan lebih dahsyat lagi. Kalau kita mau melihat karya Roh Kudus, itu akan lebih luar biasa. Dan kata takjub ini merupakan bentuk kata sifat. Kata sifat yang berupa rasa kagum terhadap suatu kehebatan, keindahan, ataupun keelokan seseorang atau sesuatu yang meninggalkan kesan. Pasti kita pernah mengalami yang namanya takjub. Pasti kita pernah mengalami yang namanya kagum. Nah, sebentar saya akan mengundang satu anak dari anak youth. Anak tersebut pernah mengalami yang namanya di mana dia bisa mengalami Tuhan. Bahkan dia juga merasa pernah jauh dari Tuhan. Dari kesaksiannya ini, saya pribadi, saya pernah mendengarkan, saya terberkati. Ternyata kita itu harus hidup berdampingan dengan Tuhan. Harus berdampingan dengan Tuhan. Karena apa? Ketika kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus itu akan membuat kita takjub. Saya panggilkan Saudara Joshua untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu. Ya, jadi saya akan menyaksikan yang sebelumnya pernah saya saksikan sebelumnya. Namun beberapa waktu sebelumnya, kemarin Mas Arif meminta saya untuk menyaksikan kembali karena berkaitan dengan tema sekarang, yaitu karya Roh Kudus membuat takjub. Jadi semua ini tidak terduga-duga. Ini terjadi ketika saya sedang berlibur di luar negeri kemarin. Di situ saya berlibur ya layaknya anak muda biasa, memikirkan kesenangan pribadi sehingga lupa dengan Tuhan, sehingga saya mengabaikan doa, saya jarang memuji Tuhan. Ibaratnya saya itu menggunakan kemampuan diri saya sendiri dan berjalan tanpa bantuan Tuhan. Di situ saya merasakan sedikit perbedaan ketika hidup yang saya alami itu walaupun sedang liburan tapi terasa hampa dan tidak ada damai sejahtera sama sekali. Ya ibaratnya walaupun lagi senang-senang gitu ya cuma sesaat, tapi setelahnya seperti hampa aja, nggak ada kasih gitu. Sehingga pada suatu saat saya merenung dan saya ke kamar saya sendiri, lalu saya inisiatif berdoa pada Tuhan. Saya bertanya, kenapa kok hidup saya jadi kayak gini? Tapi terus dalam hati itu seperti menyuruh saya untuk berdoa Bapa Kami. Lalu saya berdoa Bapa Kami. Tadinya saya niat doa Bapa Kami 3 kali saja, tapi setelah doa Bapa Kami yang kedua seperti ada yang menyuruh saya untuk berdoa 10 kali. Ya saya langsung doa Bapa Kami 10 kali. Ya seperti biasa, Bapa Kami yang pertama sampai yang ke-9 itu biasa aja. Tapi doa Bapa Kami yang ke-10 itu benar-benar luar biasa. Karena rasanya berbeda. Jadi ya saya
merasakan kalau yang ke-10 itu berbeda. Saya berdoa biasa, tutup mata. Yang ke-10 itu rasanya kayak saya bukan di kamar. Gak tahu di mana, ya sepemahaman saya kayak saya berada di awan-awan gitu. Kayak saya terbang rasanya. Yang ke-10 kali, saya kaget, sempet diem pas doa itu, diem, ngerasain sebentar, lalu tetap lanjutkan doa hingga saya menyelesaikan doa yang ke-10, lalu saya buka mata dan rasanya kembali seperti semula. Di situ saya mendapatkan kalau ini semua itu yang terjadi karena saya jauh dari Tuhan. Ya, semenjak dari saat itu saya mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, saya banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, hingga akhirnya hidup saya yang tadinya hampa biasa saja, bahkan seperti gak ada semangat hidup, menjadi Tuhan berikan hidup yang lebih baik. Tuhan berikan saya kekuatan dan Tuhan mampukan saya untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ingin Tuhan. Hingga saya berdoa kepada Tuhan kalau saya berjanji kalau semenjak saat itu sebisa mungkin saya akan datang selalu untuk ibadah dan saya akan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan saya, dan saya yakin dan percaya kalau ini semua karena anugerah Tuhan dan ini semua karena karya Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sebenarnya cerita kesaksian Joshua ini masih panjang, Bapak Ibu. Tapi ini tadi Joshua sudah mengetik saya, Mas, singkat aja ya. Ya, enggak apa-apa. Di mana kita melihat pada saat itu Joshua mengalami yang namanya Tuhan. Bahkan sebelum dia mengalami yang namanya Tuhan, dia mengalami yang namanya kehampaan. Dan sedikit cerita bahwa ketika dia mengalami Tuhan pada saat itu, Joshua juga bercerita kepada saya bahwa setiap hari mulai dari hari itu juga dia mengalami Tuhan. Dia mulai yang namanya tekun berdoa, memuji Tuhan, baca firman. Setiap hari minimal 2 jam. Ini adalah hal yang luar biasa. Dan saya yakin di sini ada karya Roh Kudus. Ada peran Roh Kudus. Saya rindu setiap kita semuanya juga harus mengalami. Jangan sampai kita ketinggalan. Mau dibuat Roh Kudus takjub, amin. Dibuat Roh Kudus tercengang, mau berikan hatimu. Kita harus ada timbal balik. Berikan hati kita, nanti Roh Kudus yang akan beracara atas setiap kita. Takjub, kita harus bisa merasakan yang namanya takjub karena Roh Kudus. Dan tujuan firman Tuhan pada malam hari ini saya memberikan judul Roh Kudus senantiasa membuat kita takjub setiap hari. Bukan hanya saat ini, tapi kita harus dibuat takjub setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Kita harus bisa merasakan yang namanya Roh Kudus itu membuat kita terheran-heran. Dan saya yakin percaya kita semua setiap hari pasti mengalami yang namanya berkat Tuhan. Pasti kita mengalami yang namanya Roh Kudus itu beracara dalam hidup kita. Di hari Sabtu kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana Roh Kudus itu bisa menyatukan kita. Ketika Roh Kudus itu sudah menyatukan kita, pasti kita akan dibuatnya takjub. Nah, kita akan belajar dari kisah seorang yang lumpuh ini, ketika dia memiliki kerinduan setiap hari duduk di pintu gerbang dekat Bait Allah. Dia meminta-minta sedekah. Dia pastinya memiliki kerinduan supaya apa? Dia sembuh. Nah,
bisa mencontoh dari kisah ini. Tadi sudah saya ceritakan. Selama sebulan saya tidak menemukan apa yang diajarkan dari perikop ini. Tapi Roh Kudus sudah membuat saya takjub, mengerti tentang apa yang mau Tuhan sampaikan. Bagaimana supaya karya Roh Kudus itu mampu membuat kita, bukan hanya kita, orang sekitar kita itu senantiasa takjub. Yang pertama, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang kedua. Tolong dibacakan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ya, kalau kita perhatikan, mungkin poin ini tuh apa tuh? Di situ ada hal kalimat yang luar biasa yang mengingatkan kepada setiap kita. Sehingga hal yang pertama, apa yang perlu kita lakukan? Kita harus punya yang namanya usaha untuk datang rumah Tuhan itu di pagi hari. Bukan hanya berbicara di pagi hari, jangan sampai telat. Kenapa kok poin ini bisa masuk? Kita perhatikan. Di situ ada kalimat menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Kalau kita di rumah sebelum jam 3 atau jam 3 atau jangan jam 3 lah, jam 4 suruh datang ke gereja, milih datang ke gereja atau selimutan di rumah. Selimutan kan pastinya. Ini manusiawi. Tapi kita di sini diingatkan. Tokoh Petrus, dia datang ke bait Allah. Dikatakan menjelang waktu sembahyang. Ada perjuangan usaha yang dilakukan Petrus pada saat itu. Bukan hanya Petrus, Yohanes pada saat itu. Karena ada usaha mau ketemu Tuhan. Bagaimana Roh Kudus itu bisa membuat kita takjub kalau kita tidak ada usaha? Kalau kita tidak ada yang namanya kerelaan. Kalau kita tidak ada yang namanya tindakan keikhlasan buat Tuhan. Bagaimana? Tidak bisa. Tapi kita harus ada usaha. Misalkan, simple, ketika ada jam ibadah, yuk datang lebih awal. Kalau bisa setengah jam sebelum ibadah dimulai. Amin. Amin. Tuhan melihat. Kita harus mau. Karena apa? Kita rindu supaya Roh Kudus itu membuat kita takjub. Saya yakin dan percaya ketika kita semua sepakat, yuk datang ke gereja berbondong-bondong, jangan sampai telat. Ada kuasa Tuhan yang akan dikerjakan di tempat ini. Ada mujizat Tuhan yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Mungkin ketika kita mau datang ke ibadah, kita seringkali merasa, aku tuh bebanku berat. Aku tuh punya pergumulan yang berat. Ingat, kita punya Tuhan yang hebat. Roh Kudus sanggup membuat kita itu takjub. Roh Kudus sanggup membuat kita itu terkagum-kagum. Asalkan apa? Kita mau ada usaha. Asalkan kita mau ada yang namanya kerjasama dengan Tuhan. Asalkan kita ada yang maunya hubungan timbal balik dengan Tuhan. Nah, bentuk usaha kita melihat dari contoh Petrus dan Yohanes.
Bahkan bukan hanya Petrus dan Yohanes saja. Tapi kita di sini juga melihat seorang yang lumpuh tadi. Tadi kalau dikatakan bahwa ketika mereka lewat, mereka ini adalah Petrus dan Yohanes. Berarti dengan kata lain, orang lumpuh ini sudah ada di tempat itu sebelum Petrus dan Yohanes sampai di tempat itu. Bahkan dikatakan tadi sampai diusung, sampai digotong. Kan apa? Hanya pengen, hanya rindu untuk apa? Memperoleh kesembuhan. Saya percaya kita semua mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Saya percaya setiap kita punya yang namanya karunia kesembuhan. Bukan karunia menyembuhkan, tapi karunia kesembuhan. Sekarang pertanyaannya, maukah ketika kita mengalami sakit penyakit, kita datang dengan penuh usaha, dengan penuh hati yang ikhlas kepada Tuhan? Harus ada usaha, harus ada pengorbanan, harus ada yang namanya tindakan nyata, bukan hanya sekedar omong kosong. Jangan dipikir orang yang rajin datang ke gereja itu sepenuhnya dia datang untuk Tuhan. Tapi terkadang ada juga orang yang datang ke gereja, pekerjaannya hanya toleh kanan, toleh kiri, lihat sekitar gereja, lihat pelayanannya seperti apa. Bagaimana kita bisa intimkan dengan Tuhan kalau kita masih memikirkan hal duniawi, kalau kita masih memikirkan hal-hal yang gak penting? Kita harus punya usaha yang baik tentunya buat Tuhan. Jangan pernah lewatkan ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah karena ini penting. Jangan cuma hari ini saja kita bisa merasakan yang namanya karya Roh Kudus. Tapi kita harus bisa merasakan karya Roh Kudus itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kan apa? Kita pasti akan merasa terheran-heran. Usaha yang perlu kita lakukan untuk berjumpa dengan Yesus. Contohnya seperti Petrus, Yohanes, bahkan orang yang lumpuh tadi. Mereka datang ke bait, dikatakan hari menjelang jam sembayang, pukul 3 pagi. Ini mengingatkan kepada setiap kita harus ada komitmen. Kalau enggak ada komitmen, maka tidak akan mendukung. Kita harus komit buat Tuhan. Harus ada komitmen. Hal yang kedua, kita harus punyai hati yang selalu berharap menerima sesuatu dari Roh Kudus. Kita akan melihat ayatnya di ayat yang kelima. Di sini dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Mungkin kalimat ini simple. Mungkin kalimat ini, poinnya di mana sih? Saya pun ketika saya mempersiapkan perkataan firman ini, saya juga bertanya-tanya, poinnya di mana sih? Tapi di situ saya melihat bahwa dikatakan lalu orang itu menatap mereka. Lalu orang lumpuh tadi menatap Petrus dan Yohanes. Dia mengharapkan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ada harapan. Lain usaha yang akan kita berikan, selain ada perjuangan yang akan kita berikan buat Tuhan, harus ada
hati yang selalu berharap. Supaya apa? Roh Kudus itu beracara. Roh Kudus itu berbicara atas setiap kita. Roh Kudus itu selalu senantiasa memberikan hal-hal yang nyata yang membuat kita terheran-heran. Berharap ini merupakan hal yang muncul dari diri kita, di mana kita sedang menginginkan atau mengharapkan sesuatu itu terjadi atau sesuatu itu menjadi nyata. Saya yakin kita semua pasti ada sesuatu yang ingin hal itu terjadi, tentunya dalam hal yang positif. Mungkin dalam pergumulanmu tentang masalah sakit penyakit. Mungkin kita rindu, kita disembuhkan, kita diberikan kekuatan. Ingat, Yesus sanggup memberikan itu semua. Mungkin saat ini pergumulanmu berat. Mungkin saat ini kita sedang ingin memperoleh jawaban. Kita punya Tuhan Yesus. Kita harus berusaha ke rumah Tuhan. Kita harus berusaha dengan kerendahan hati, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berbicara kita datang ke rumah Tuhan dengan penuh usaha, itu juga berbicara tentang ada hal yang terbaik yang mau kita berikan buat Tuhan. Dan berbicara tentang berharap, ini harus kita miliki setiap waktu, setiap saat, terus berulang-ulang sampai Tuhan itu menjawab apa yang kita harapkan. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah untuk berharap pada Tuhan. Miliki hati yang berharap pada Tuhan. Mau terus berharap pada Tuhan, harus ada tindakan. Kita bisa melihat ketika kita berharap, ketika kita punya keinginan sesuatu itu menjadi nyata, kita di situ pasti bisa merasakan sendiri, wah aku butuh ini. Aku butuh Roh Kudus itu ada dalam diriku. Aku butuh pengurapan yang dari Tuhan. Aku butuh yang namanya kekuatan dari Tuhan. Makanya ketika seorang hamba Tuhan, mungkin bukan hanya dalam rangka pekan saja, seorang hamba Tuhan mulai menantang kita semua maju ke depan. Siapa yang mau diurapi? Jangan pernah pikir panjang. Berikan hatimu, berserah penuh, Tuhan akan beracara atasmu. Hal yang ketiga, ini yang sangat penting. Kita harus percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, di situ Petrus sudah memberikan contoh kepada kita semua. Dikatakan, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ini satu peristiwa mukjizat terjadi atas orang lumpuh tadi. Hanya karena Petrus berkata, dia tidak punya apa-apa untuk diberikan. Dia pun tidak punya harta untuk diberikan. Tapi yang dapat dia berikan, ketika Petrus berteriak berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Seketika itu juga orang lumpuh ini berjalan. Kita harus punya percaya. Terkadang tanpa kita seringkali masih bertanya-tanya. Seringkali kita masih ragu-ragu. Ketika kita berdoa, mungkin kita sedang melayani orang,
mendoakan orang. Jangan sampai kita terus ragu-ragu. Makanya kalau kita dengarkan baik-baik, seringkali seorang hamba ketika tumpang tangan pasti akan keluar kalimat dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Di sini ada kuasa yang dahsyat. Di sini ada kuasa yang luar biasa yang sedang ingin Tuhan kerjakan. Bahkan ada karya Roh Kudus yang sedang ingin Roh Kudus itu kerjakan. Makanya di situ saya tuliskan, kita perlu miliki yang namanya hati. Bukan hanya hati, tapi kita juga harus miliki yang namanya iman percaya. Bukan sampai di situ saja. Selain kita memiliki iman percaya, kita juga harus punya yang namanya urapan Roh Kudus. Kita harus mau diurapi. Dan ketika ada dalam nama Tuhan Yesus, ini menandakan bahwa kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan mendatangkan yang namanya kuasa atau mujizat yang akan terjadi pada saat itu. Mau tetap percaya dalam kuasa nama Tuhan? Kita harus mau. Karena itulah Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus dalam hidup kita. Miliki percaya. Percaya bukan hanya sekedar percaya, tapi kita harus trust. Percaya yang didasari dengan bentuk penyerahan penuh. Bukan hanya wes aku percaya, tapi hanya mulut saja. Tapi kita juga harus percaya dari hati kita. Dari rasa penyerahan kita kepada Tuhan, kita harus percaya. Tadi sudah dikatakan, untuk kita bisa mengalami yang namanya Roh Kudus itu membuat kita takjub. Kita harus ada usaha untuk datang kepada Tuhan. Kita harus punya hati yang berharap. Jadi ketika nanti kita semua misalkan maju ke depan, terus miliki harapan. Berharap senantiasa, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Dan ketiga kita harus punya rasa percaya. Percaya yang penuh, bukan percaya yang setengah-setengah, tapi harus penuh. Hal yang terakhir, senantiasa kita harus berikan pujian kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-8, di situ dikatakan, ia, orang lumpuh tadi, melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat, serta memuji Allah. Orang lumpuh tadi ketika dia mendapat mujizat, dia bisa berjalan. Ketika Roh Kudus itu menjamah hidupnya, ketika Roh Kudus itu beracara dalam hidupnya, di situ dia mulai memuji Tuhan. Bahkan oleh karena karya Roh Kudus, bukan hanya orang lumpuh tadi yang mengalami, tapi di situ kalau kita baca bersama-sama, di situ ada orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Mereka pun takjub. Mereka pun mulai terheran-heran, tercengang. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Inilah karya Roh Kudus. Jadi pada saat kita beribadah, pada saat kita menyembah Tuhan, berikan suaramu, bukan hanya suaramu, tapi juga hatimu. Bukan hanya sekedar mulutmu berkata, tapi hatimu juga ketika memuji Tuhan, berikan itu yang terbaik buat Tuhan. Jangan terus ketika kita ibadah, kita datang duduk, WL ngangkat pujian, kita malah justru seperti nonton bioskop. Gereja bukan tempat untuk orang nonton bioskop. Tapi baitnya Tuhan itu digunakan untuk orang-orang yang mau menyembah Tuhan.
Hai orang-orang yang mau memuji Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pujian itu penting. Karena saya yakin, saya pribadi itu memiliki keyakinan bahwa dalam pujian itu ada kuasa yang dahsyat. Dalam penyembahan ada kuasa yang hebat yang sedang Tuhan ingin berikan dalam setiap kehidupan kita. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita. Karena apa? Ketika kita memuji Tuhan, di situ kita sedang merasakan, menyatakan rasa kagum, rasa cinta kita, dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Jadi, meskipun apa yang saya sampaikan ini terasanya singkat, tapi bukan masalah seberapa panjang firman Tuhan yang disampaikan. Saya di sini rindu kita semua itu mengalami karunia Roh Kudus. Kita semua mengalami yang namanya karya Roh Kudus. Jangan sampai ketinggalan. Harus ada usaha, miliki hati yang berharap pada Tuhan, miliki hati yang percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan, serta kita harus memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada malam hari ini saya rindu kita semua tanpa terkecuali, bagi setiap kita yang mau menerima lawatan Roh Kudus, bagi kita yang mau merasakan Roh Kudus itu membuat takjub, saya mengundang untuk kita semua maju ke depan, bikin satu lingkaran penuh. Bikin satu lingkaran penuh di depan. Kita di sini akan bersama-sama berdoa menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersama-sama maju ke depan. Bagi yang mau, bagi yang rindu untuk menerima yang namanya karya Roh Kudus, kita mau bersama-sama praktek, bukan hanya sekedar mendengarkan, namun kita mau praktekkan. Supaya apa? Kita ngalami namanya karunia Roh Kudus. Karya Roh Kudus itu membuat kita takjub. Mari, jangan malu-malu. Kita di sini mau bersama-sama belajar menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan, buat satu lingkaran, saling bergandengan tangan. Haleluya. Oke, udah Bapak, di sini aja. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita mau kembali katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan
ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan, naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Roh-Mu datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Roh-Mu datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi. Mari kita mau bersama-sama memiliki hati yang rindu untuk mendapat pengurapan dan lawatan dari Allah Bapa di surga. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba kudus. Roh Kudus. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, mari bersama-sama minta kepada Tuhan malam hari ini supaya kuat kuasa Tuhan itu mengalir bekerja atas kita semuanya. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Sembah Dia. Shalom-malam-malam-malam-malam shalom-malamu. Terima kasih Tuhan.
Syara malamara syala malamara syala malamu. Terima kasih. Syalamarama syalamu. Syalanarama-lamu. Syakarapata labarapata syakalamara-malama-lama-lama-lama. Shikiramana-kara syanala-malama-lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini percaya, seperti halnya orang lumpuh yang sejak lahir, dia kembali dapat berjalan. Kita malam hari ini bersama-sama memiliki keyakinan yang penuh bahwa ketika kita menatap Tuhan, meminta dengan permohonan belas kasihan, dengan segala kerendahan hati, maka terjadilah Roh Kudus turun ke atas kita masing-masing. Roh Kudus turun ke atasmu. Syakana lama lama rasyaka lama 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 lama. Syakara patara papa 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 papa. Yes, engkau yang sedang merindukan karunia-karunia Roh Kudus, malam hari ini mengalir bekerja. Sikana ramana kara papa 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 papa. Yes, terus perkatakan di dalam nama Yesus. Syakara papa 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 mengalir urapan baru. Syakana kara papa 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 papa. Sikana rapa lama 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 lama. Syakara para syakana rama lama 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 lama. Syakana rama ya lama larase. Terima kasih. Terima kasih. Yes, mengalir. Api Roh Kudus. Api Roh Kudus. Syakala malabala para syakala bala. Ya, tangan Tuhan yang ajaib menjamah hatimu, menjamah pikiranmu. Nakara syakala malamu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Syakarama lama larase. Ya, terus angkat suaramu di hadapan Tuhan. Yakin percaya malam hari ini kau mendapatkan karunia yang bekerja mengalir. Syakala marapatara syakala maraparamu. Seramaya lanara syalamu. Terima kasih. Yes, terus perkatakan bahasa-bahasa yang baru. Terus jangan kau tahan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kuasa urapan mengalir. Yes, terus perkataan baru mengalir dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam mulut bibirmu. Syakara lama. Syakara papa tangan Tuhan. Mengalir. Api Roh Kudus berkarya, terus mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Syakara labarase. Hurakaya lamarase ya. Engkau mengalami sesuatu bergelora dalam hatimu. Ucapkan sikana rapa. Ya Tuhan, urapan-Mu Tuhan mengalir ya, perkatakan. Jangan kau menahan mulut bibirmu. Ucapkan sesuatu yang baru. Yes, jangan kau tahan di dalam nama Yesus. Mengalir Roh Kudus. Syakarapa para syakarapa. Yes, sikarapata terus perkatakan di dalam nama Yesus. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu yang mengalir baru. Syakarama labara syalama lama. Terus katakan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus.
Syakarapata karapara karalabalabalabalabalabalaba. Urapanmu Tuhan malam hari ini berkarya bekerja. Tuhan, kalau orang lumpuh mengalami kesembuhan, malam hari ini Tuhan Kau juga kuasai hidupnya. Urapan, 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 mengalir, mengalir. Rakarapara syakalamalamu. Di dalam nama Yesus, mengalir di dalam nama Yesus. Syakarapatara syalamalamalamalamalamalamalamalama. Yes, kerinduanmu, kerinduanmu. Tuhan mendengar kerinduanmu di dalam nama Yesus. Syakaramalamalamalamalamalamalamalam. Sekarapayalabaras syakarabatabarabababa. Tuhan, Engkau memberikan lawatan secara khusus di dalam nama Yesus. Api kemurahan, api kemuliaan dinyatakan di dalam nama Yesus. Shekaramayalamalamamarase. Ya nama karasyakala-pala-pala. Terus. Tuhan memberikan karya urapan baru atas hatimu, atas pikiranmu. Mengalir. Syakaramayalamarase. Tuhan berkarya, mengalir. Api kemurahan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Api kemurahan Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus. Syakaramanakara syalamalamu. Narapayalamalamalarase. Yalamarasu. Penuh Roh Kudus. Api kemuliaan, ya, apimu mengalir di dalam nama Yesus. Syakaramayalamarasyalammu. Nakarasyakala-pala-pala-pala, yes. Jangan pernah tahan-tahan perkataan-perkataan baru yang sudah mengalir dalam hidupmu. Perkatakan terus. Berbahasa dengan bahasa yang baru. Roh Kudus. Di dalam namamu Tuhan mengalir. Api kuasa yang melembutkan hatimu. Api kuasa yang membuat engkau kuat di dalam nama Yesus. Kuat di dalam nama Yesus. Syakarabatara syakalamarasu. Di dalam nama Yesus. Api kemurahan mengalir. Roh Kudus berkarya di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan mengalir atas hidupmu malam hari ini. Terima di dalam nama Yesus kelembutan hatimu. Di dalam nama Yesus. Syakalamarabara syalamalamu. Sekarapayalamarase dalam nama Yesus. Ya Tuhan. Serukan Tuhan di dalam namamu Yesus. Syakaramamurapalase. Pertolongan Tuhan bekerja. Dalam namamu yang kudus. Ya lamarasya kalama-lama-lama. Kuat. Bertambah kuat. Di dalam kuasa urapan baru. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Api karya Roh Kudus. Api karya Roh Kudus menghangatkan jiwamu. Sembuh kuat di dalam nama Yesus. Api kuasa di dalam nama Yesus. Api kuasa mengalir. Syaramarase ya lamara. Tanganmu Tuhan yang ajaib menjamah menopang. Penuh Roh Kudus. Api kemuliaan berkarya bekerja. Api kemuliaan berkarya bekerja. Di dalam nama Yesus. Mengalir. Kuat kuasa ajaib di dalam nama Yesus. Ya. Engkau merasakan. Penuh. Terus perkatakan di dalam nama Yesus. Terima urapan. Di dalam nama Yesus. Ya. Mengalir. Kora para syakara syalam. Ya Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus.
mampu. Perkatakan sesuatu yang baru di dalam nama Yesus. Mengalir api Roh Kudus Tuhan yang berkarya. Api Roh Kudus berkarya di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan ajaib di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, api kemurahan Tuhan berkarya. Syakara pala para syakana marata kara syalama lama. Syakara para syakala marapatara syakala maraparamu. Urapanmu Tuhan berkarya di dalam nama Yesus. Tuhan angkat hatinya. Beri Tuhan penghiburan secara khusus di dalam hati dan pikirannya sehingga dia teduh keteduhan daripada Tuhan mengalir bekerja di dalam nama Yesus. Teduh jiwamu kata Tuhan, teduh jiwamu. Menang, kuat, mengalir urapan baru, meneduhkan jiwa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Syakara para syalamarama. Siramayalamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, sekarang mengalir kuat kuasa anugerah yang mempengaruhi hati dan pikiranmu semakin kuat, semakin teguh di dalam nama Yesus. Syalamara syalamu. Ya, sekarang kau berbicara, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Ya, jangan kau tahan, terus berkatakan, terus teriakan. Engkau mampu berkata-kata terus. Di dalam kuasa urapan, mengalir, berkarya di dalam nama Yesus. Tuhan menolong, memberkati. Haleluya, terima kasih. Biarlah malam hari ini kemuliaan Tuhan itu semakin dinyatakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas kami semuanya di tempat ini. Terima kasih. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan.
semua bangsa, Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat kasih yang melawat kami malam hari ini. Kami mengalami pembaruan secara roh kami, karena Tuhan malam hari ini memberikan lawatan khusus atas kami semuanya. Dan kami percaya Tuhan, mulai malam hari ini kami semuanya diubahkan dan ditolong oleh Tuhan menjadi manusia baru, ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dan kami percaya Tuhan, melalui apa yang Tuhan kerjakan, kami boleh melangkah semakin benar. Hidup kami semakin diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini semakin bertumbuh karena kami bisa menyuarakan kebenaran. Kami bisa memberikan contoh teladan yang terbaik, seperti halnya peristiwa jemaat mula-mula yang berani memberikan korban syukur kepada Tuhan, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pertemukan kembali Tuhan esok sore di tempat ini dengan kuasa urapan lawatan yang sama, yang lebih heran, lebih dahsyat, sehingga kami Tuhan sampai dengan pada puncaknya tanggal 8 Juni kami semakin mengalami pembaharuan yang lebih dan signifikan di hadapan Tuhan. Terima kasih, segala hormat, pujian, syukur kami kembalikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sebentar kami akan berpisah, dan sebelum kami berpisah kami juga akan menikmati berkat makanan dan minuman yang sudah disediakan. Tuhan, Kau kuduskan terlebih dahulu untuk boleh menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Tuhan juga memberkati akan sidang jemaat-Mu yang sudah memberkati, yang sudah menabur atas berkat kasih perjamuan kasih pada malam hari ini. Kiranya Engkau kembalikan berkali lipat dari apa yang dikerjakan, berkali lipat dari apa yang ditaburkan, sehingga seluruh hidup keluarganya juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya sekarang kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami, dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu.